Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah Natal kita pada sore hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan, kita pujikan pujian Hai Mari Berhimpun. Oh,
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan beribadah di tempat ini. Terlebih khusus pada hari ini kami boleh merayakan Natal. Dan Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Berkati saudara-saudari kami, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pembacaan berita kelahiran Yesus Kristus terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-8 hingga ke-14. Lukas 2 ayatnya yang ke-8 hingga ke-14 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Natal di hatiku. Dan pada pengulangan yang kedua, saya minta Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri.
Salam saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tahun 2020 sekalipun di tengah-tengah pandemi. Tapi kita percaya bahwa ini adalah satu kasih karunia Tuhan bagi kita sehingga kita boleh bersama-sama merayakan walaupun tidak maksimal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang amat besar bagi kami. Hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan bersukacita karena kami telah diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu sehingga kami boleh dikuatkan dalam melewati masa-masa yang sukar ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu Dia adalah Raja dan Tuhan. Dia adalah Raja dan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11, dan kemudian nanti kita teruskan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada abad ke-19 ada seorang penulis yang sangat terkenal. Dia terkenal dengan tulisannya, yaitu menulis 3.381 cerita dongeng anak-anak. Dan ceritanya itu dari 3.000 sekian itu telah diterjemahkan kurang lebih 125 bahasa. Saudara, ini sangat menakjubkan, sehingga penulis yang bernama Hans Christian Andersen ini, saudara-saudara, benar-benar terkenal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dongeng yang ditulis oleh Hans ini memang bertujuan untuk membangun moral, gitu ya. Membangun moral anak-anak dan juga
agar mereka yang membaca itu mereka memiliki kekuatan mental, ya. Karena dari berbagai cerita dongeng itu, saudara-saudara, tentu ada nilai-nilai moral yang mencoba mengangkat mereka yang lemah, bahkan menyemangati mereka sehingga mereka secara mental bisa mendapatkan kekuatan. Dan tentu hal lain yang berkaitan dengan dongeng ini adalah anak-anak bisa berfantasi, berimajinasi. Mereka dapat mengkreasikan sesuatu, menggambarkan, memikirkan sesuatu, sehingga itu bisa menambah energi, menambah kepuasan tersendiri di dalam kehidupan anak-anak. Nah, saudara-saudara, tentu kenikmatan ini adalah menjadi idaman, menjadi kerinduan setiap anak-anak, dan tidak tertutup kemungkinan juga adalah orang-orang dewasa. Namun saudara-saudara, di balik keuntungan atau di balik hal-hal positif yang ditimbulkan oleh dongeng-dongeng ini, di mana orang bisa berfantasi, ya, sehingga mereka bisa mengeksplor, ya, atau bisa mengekspresikan seluruh kemampuan mereka di dalam imajinasi itu. Tetapi saudaraku, di balik itu, bagi orang-orang yang tidak kuat menghadapi tantangan hidup, mereka yang tidak kuat menghadapi kenyataan hidup, mereka yang tidak berani melangkah di dalam kesulitan hidup mereka, mereka seringkali bisa jatuh ke dalam hal-hal negatif, yaitu beralih kepada dunia fantasi. Dunia fantasi ini adalah dunia yang sebenarnya bukan dunia nyata. Itu hanya sebagai cerita yang diangkat begitu rupa dan dipermak begitu rupa, supaya setiap pembaca beroleh kekuatan yang bisa membangkitkan dia dari seluruh keterpurukannya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak kuat menghadapi keterpurukan, saudaraku, mereka justru hanya berada di posisi fantasi tanpa ada perjuangan untuk menjadikan hayalan itu menjadi kenyataan. Sehingga dunia fantasi inilah membuat mereka begitu terhibur, begitu terlena tanpa ada usaha apa-apa, dan seringkali ini merusak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menghadapi masa depan mereka. Sehingga banyak orang yang menggunakan fantasi itu untuk memperdaya banyak orang dengan berita-berita bohong, dengan hayalan-hayalan mereka yang hanya berupa fantasi, kemudian dijadikan kenyataan. Dan yang lebih buruk, saudara-saudara, adalah ketika sesuatu yang fantasi itu, yang dongeng itu dijadikan sebagai dasar iman. Dan ini yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang Mormon. Mereka ajarannya diawali dari seseorang yang suka berhayal, suka berfantasi, sehingga dia mencoba untuk menghubung-hubungkan ayat-ayat Alkitab dengan tokoh-tokoh yang dia bayangkan itu menjadi sesuatu dasar iman bagi Mormon. Nah, kita tidak sedang bahas Mormon, tetapi saya hanya menyampaikan kepada kita, saudaraku, bahwa dongeng atau sesuatu yang fantasi itu dapat membawa orang-orang jatuh ke dalam kerusakan ketika mereka tidak siap berjuang dan tidak siap keluar dari dunia mereka itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang Yesus sebagai Raja dan Tuhan bukanlah cerita dongeng, bukanlah cerita yang sekedar fantasi, tetapi cerita kebenaran. Itu adalah berita kebenaran yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya dalam perjanjian lama, saudaraku, di sana telah dinubuatkan di pasalnya yang ke-9 mengenai kelahiran Yesus Kristus sebagai Raja yang damai, sebagai Raja damai, sebagai Raja yang memiliki kekuasaan yang besar dan tahtanya tidak berkesudahan. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, baik di dalam Markus juga di dalam Ibrani, kita bisa menemukan di sana bagaimana Anak manusia itu digambarkan
dengan tahta, ya, digambarkan sebagai anak manusia yang memiliki tahta, memiliki kedudukan, memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dari para malaikat. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, seluruh ayat-ayat ini sebetulnya memberitahukan kepada kita bahwa bayi Natal, Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini adalah Kristus Tuhan. Walaupun banyak orang menolak pernyataan ini, menolak kebenaran ini, tetapi kita tahu bahwa melalui Natal ini, melalui ayat-ayat yang kita baca, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang lahir dalam dunia ini, yang kita kenal sebagai bayi Natal, adalah Kristus Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca tadi di Matius, kita menemukan bagaimana orang-orang Majus, mereka adalah raja-raja. Ya, kalau kita melihat gambar-gambar orang Majus, mereka selalu ditampilkan dengan jubah-jubah mewah, jubah-jubah keindahan, jubah raja, dengan segala kekayaan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang lahir dicari oleh raja-raja, sebab dia adalah raja di atas segala raja. Orang-orang Majus adalah raja, tetapi kenapa mereka mau mencari raja lain? Berarti ada sesuatu yang lebih daripada itu. Walaupun kita melihat bahwa memang mereka membaca sejarah bahwa akan lahir seorang Mesias, Raja Yahudi itu, Raja Israel, yang dapat menyelamatkan dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya kita mengerti bahwa orang-orang Majus ini bukan orang-orang biasa. Jikalau orang-orang yang penting ini mencari pribadi Yesus, berarti ada sesuatu yang lebih daripada mereka. Maka kita kenal itu sebagai Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Majus berjuang untuk mencari raja yang baru lahir itu. Mereka tidak peduli seberapa banyak waktu yang mereka butuhkan. Mereka tidak peduli seberapa besar resiko yang harus mereka hadapi dalam menempuh perjalanan menuju kepada tempat bayi Yesus dilahirkan itu. Demi apa, saudaraku? Demi mereka datang dan mengenal raja yang lahir itu, dan mereka menyembah dia. Sungguh luar biasa dari cerita ini, dari kebenaran ini memberitahukan kepada kita bahwa Kristus, Yesus yang lahir itu adalah Tuhan. Dia adalah Raja yang dicari-cari, dinanti-nantikan oleh banyak orang. Bahkan raja-raja pada waktu itu, mereka yang menanti-nantikan dia, mereka bersyukur dan datang menyembah dia. Tetapi bagi mereka yang membenci, mereka datang untuk membunuh dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita, sekali lagi saya tegaskan, bahwa Yesus Kristus yang lahir bukan sekedar manusia, bukan sekedar bayi yang lemah, tetapi dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, memiliki kekuasaan yang besar. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Juru Selamat dunia. Sehingga oleh kehadiran daripada Raja kekal itu, oleh kehadiran daripada Juru Selamat itu, orang-orang Majus, raja-raja dari timur ini, benar-benar memberi diri mereka dengan kerendahan hati datang untuk menyembahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah pandemik ini, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa merayakan Natal. Saudara, kita merayakan Natal ini bukan sekedar bahwa karena daripada tidak ada, tahun lalu ada, masa tahun ini tidak ada. Bukan. Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya diri kita. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak mampu menghadapi hari ini tanpa Tuhan memimpin hidup kita. Karena itu hari ini saya tegaskan bahwa perayaan Natal ini
Bukan karena kita banyak duit, bukan karena kita mau rame-rame, tetapi karena saya tahu kita lemah, kita tidak mampu. Maka seharusnya setiap kita yang hadir malam hari ini harus datang dengan segala ketertundukan dan ketaatan, bukan dengan kesombongan. Kenapa saya katakan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Dia yang kita sembah malam hari ini adalah Tuhan dan Raja. Bukan sekedar Raja biasa, tetapi Raja di atas segala raja yang memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Maka sangat ironis jikalau kita yang mengaku memiliki Tuhan dan Raja di atas segala raja selalu hidup di dalam putus asa, hidup di dalam kesembronoan, tidak taat, tidak tunduk pada firman Tuhan. Karena itu saudaraku, belajar daripada orang-orang Majus dan belajar dari berita yang disampaikan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Juru Selamat dunia. Belajar dari orang-orang Majus juga kita tentu sebagai orang Kristen harus memiliki sikap yang baik, sikap yang sungguh-sungguh menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Raja itu. Maka ada 3 sikap yang harus kita tunjukkan ketika kita berhadapan dan datang menyembah kepada Raja dan Tuhan itu, yaitu kita harus datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia. Penyembahan ini bukan sekedar menyanyi-nyanyi, buka mulut, kemudian sorak-sorai, kemudian berdiam diri, kemudian menundukkan diri kepadanya, seperti yang kita lakukan di dalam rutinitas kita. Tidak, saudaraku. Tetapi datang menyembah ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kita yang harus kita sembah, layak menerima penyembahan kita dan penyembahan kita pun karena kita tahu bahwa Dialah pemimpin hidup kita. Kepada Dia sajalah kita datang menyembah. Sikap menyembah yang benar adalah ketika kita tahu siapa yang kita sembah dan kita datang kepadanya menyembah dengan hati yang tunduk, hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh. Karena kita tahu kita butuh Dia, kita butuh pimpinannya, kita butuh anugerahnya, kita butuh penyertaannya. Kita sadar dunia semakin lama semakin rusak. Tetapi ketika kita percaya bahwa ada Tuhan dan Raja yang memimpin hidup kita, dan kita datang menyembah Dia, kita percaya Dia akan memimpin, mengendalikan kita, menaungi kita, melindungi kita dari dari segala sesuatu apapun yang kita hadapi. Dia akan memimpin dan melindungi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan tanpa ada penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar harus diiringi dengan sikap hati yang percaya, sikap hati yang tunduk, sikap hati yang mengasihi. Itu adalah penyembahan yang sejati. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh? Biarlah ini menjadi sikap kita yang pertama di dalam menyambut Natal kali ini. Karena kita tahu bayi Yesus yang lahir itu adalah Raja dan Tuhan. Dan sikap yang kedua adalah ketika kita tahu bahwa Dia adalah Raja dan Tuhan kita yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini, maka sikap kita tidak perlu takut dengan segala konsekuensi dan resiko apapun. Saudaraku, orang-orang Majus telah menunjukkan komitmen mereka. Mereka datang menyembah Tuhan. Mereka tidak takut resiko apapun yang dihadapi dalam perjalanan.
Karena apa? Mereka mengetahui bahwa yang ditemui itu adalah raja yang besar, melebihi tahta mereka, melebihi kekuasaan mereka. Maka mereka datang dengan segala kerendahan hati. Saudaraku, sadarkah kita bahwa mengikut Yesus itu adalah penuh dengan resiko? Sadarkah saudara bahwa ketika engkau datang menyembah Tuhan penuh dengan tantangan dan resiko? Tidak ada perjalanan iman yang tanpa resiko. Banyak orang berkata bahwa sulit ya ikut Yesus, banyak tantangan, banyak resiko. Saya mau katakan kepada kita bahwa justru tanpa Yesus hidupmu akan binasa. Karena apa? Resiko hidup itu terjadi karena ada dosa. Dosa telah menyebabkan manusia menjadi rusak sehingga hidup mereka sembrono. Penderitaan terjadi karena dosa. Dunia dikutuk karena dosa. Maka sebenarnya kalau kita sadari, manusia pada prinsipnya karena dosa akan mengalami penderitaan. Bukan hanya di dunia ini tetapi sampai pada kekekalan. Tetapi kita bersyukur Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini menjadi penebus bagi kita. Sehingga segala resiko-resiko itu, terutama penghukuman kekal, maut karena dosa itu, telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka jika kita berkata bahwa ikut Yesus susah, itu salah. Justru ikut Yesus itu menolong kita di tengah-tengah kelemahan kita ini untuk dituntun kepada satu pengharapan bahwa di balik penderitaan dunia karena dosa ada kehidupan karena kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita telah berdamai dengan Allah, maka engkau tidak akan mengalami hukuman kekal. Engkau lagi tidak menghadapi murka Allah karena dosamu. Karena itu sesungguhnya telah ditimpakan kepada Kristus Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka dari penghukuman kekal. Memang saudaraku, konsekuensi dari dosa itu kita menghadapi penderitaan. Tetapi di dalam Kristus ada jaminan. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kasih Allah itu kekal. Dia akan terus menuntun kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan, ketabahan, untuk bisa hidup terus mengiring Kristus sampai pada akhir. Karena itu saudaraku, resiko apapun yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita, mengiring Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita itu, jangan pernah takut dan gentar. Jangan pernah mundur. Hadapilah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Orang-orang Majus pada akhirnya mereka tiba di tempat di mana Yesus dilahirkan itu. Karena apa? Mereka tidak memperhitungkan betapa sulitnya mereka hadapi resiko perjalanan. Tetapi mereka percaya bahwa kami pasti akan sampai. Bintang timur itu menuntun mereka sampai di mana tempat Yesus itu dilahirkan. Dan mereka bertemu dan menyembah Dia. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan orang-orang Majus ini dengan tidak takut pada risiko. Karena mereka tahu yang mereka tuju itu adalah Tuhan dan Raja. Akan memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, memberikan sesuatu hal yang istimewa daripada apa yang mereka temukan sebelumnya. Maka Anda menjadi orang Kristen, Anda sangat beruntung. Karena Anda menemukan sesuatu yang tidak pernah Anda temukan sebelumnya di dalam dosa. Tetapi Kristus menjadi hadiah Natal yang istimewa bagi saya dan saudara. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan ketika kita sadari bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kita, maka berilah yang terbaik kepada Tuhan.
Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan apa yang terbaik adalah persembahkan hidupmu. Persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup. Artinya, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi menggunakan hidup ini untuk melakukan sesuatu yang sifatnya daging. Sifatnya menguntungkan diri sendiri. Sudah saatnya bagi kita mengambil komitmen untuk melangkah bersama dengan Kristus dan hidup memberi yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Karena banyak orang yang tahu bahwa ada Tuhan dalam hidupnya, tetapi mereka hanya sekedar tahu. Mereka tidak melakukan sesuatu. Ahli-ahli Taurat, Raja Herodes mencoba menggunakan pengetahuan mereka untuk sekedar memberitahukan bahwa memang benar akan lahir Raja Mesias itu. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka justru melakukan sesuatu yang sebaliknya, mencoba menghalangi jalan keselamatan itu. Tetapi Allah yang berkuasa, sebagai Raja yang memiliki tahta yang tidak pernah berakhir, tetap menjalankan visi misinya untuk keselamatan dunia. Seluruh kejahatan dihapuskan, seluruh niat baik digagalkan. Maksud saya, seluruh niat jahat digagalkan oleh Tuhan. Sehingga kebenaran itu boleh ditegakkan. Saudara-saudara, apakah kebenaran hari ini telah menguasai dan bertata dalam kehidupan saudara dan saya? Keputusan ada di tangan kita. Allah telah menawarkan anugerah itu melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia tetap membuka tangan, menantikan saya dan saudara untuk datang berbalik kepadanya dan mengatakan, aku butuh anugerahmu. Apakah saudara menyiapkan hati untuk menerima kebenaran itu dan menyiapkan hidup saudara untuk tunduk kepadanya, menyembah Dia, tidak takut resiko apapun, karena komitmen kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya adalah beri yang terbaik, persembahkan yang terbaik seluruh hidup Anda. Dunia ini membutuhkan saya dan saudara. Apa yang kau dapat persembahkan kepada Tuhan? Yaitu lakukan yang terbaik selagi engkau masih ada kesempatan. Kan akan ada habis waktunya di mana kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Maka selagi masih ada kesempatan, Kristus memberi kesempatan itu. Ambil kesempatan itu dengan senantiasa tunduk kepada Dia sebagai Raja dan Tuhan kita. Engkau akan dipakai oleh Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Jikalau kami boleh merayakan Natal hari ini, itu semata-mata karena anugerah-Mu, karena besarnya kasih setiamu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Biarlah kami boleh datang menyembah Tuhan dan terus menantikan Engkau sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian yang akan disampaikan melalui instrumen musik, yaitu Yehezkiel dan Joshua. Kiranya melalui instrumen ini kita kembali diingatkan bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Mari kita tetap ikut Dia dan tetap menantikan Dia sampai pada kedatangannya, menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya instrumen musik ini boleh menjadi berkat bagi kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyalakan lilin yang sudah kita siapkan masing-masing. Kita bersyukur bahwa Yesus yang adalah terang dunia itu telah datang ke dalam dunia. Dia rela berkorban untuk kita agar memperoleh keselamatan. Karena itu saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus sambil kita menyalakan lilin di tangan kita masing-masing. Hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, Ramasar turun
Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa kita masing-masing telah menerima terang daripada Kristus. Kristus yang telah mengorbankan dirinya demi menerangi dunia ini. Biarlah masing-masing kita yang sudah menerima terang itu juga ikut teladan Kristus. Kita rela berkorban demi kasih kita kepada dunia ini sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Sehingga setiap kita bertanggung jawab untuk terus mengabarkan Injil Kristus agar dunia yang gelap ini boleh mendapatkan terang itu dan mendapatkan keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi dunia ini dengan kasih-Mu yang kekal. Masing-masing kami telah menerima kasih itu. Tolong kami ya Tuhan, di dalam mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh giat dan terus giat. Kami tahu bahwa di tengah-tengah dunia saat ini ada begitu banyak penderitaan dan tantangan yang juga akan merintangi langkah-langkah kami untuk memberitakan terang itu. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan iman kami Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah semangat untuk memberitakan terang Kristus itu tidak akan kendor oleh karena penderitaan ini. Setiap jemaat Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Dalam hal apapun, mereka boleh tetap memberitakan Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Juga lilin yang sudah dinyalakan silakan dimatikan. Mari kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita pujikan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap kami yang telah memberi maupun belum yang dapat memberi.
Biarlah kami ke depannya dapat memberi lebih baik lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita malam hari ini telah selesai. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.